semuanya, selamat datang di podcast pertama hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik. Beliau adalah pemilik toko kue yang sudah memiliki 2 toko kue. Dan yang lebih kerennya lagi, saat ini juga sedang bersekolah di Bali Pastry College yang memang fokus di bidang pastry dan bakery. Kita bakal ngobrol santai dengan tamu kita sambil kita minum teh kali ya. Dan bertanya-tanya tentang perjalanan bisnisnya. Gimana sih rasanya sekolah sambil menjalankan usaha dan apa saja pelajaran yang bisa kita ambil. Halo Kak Vira, apa kabar nih? Boleh kakaknya kenalan dulu biar teman-teman pada tahu kakaknya itu siapa sih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nikadek Vira Kumara Dewi, bisa dipanggil Vira. Asal aku dari Bangli, saat ini tinggal di Nusa Dua. Aku merupakan mahasiswa dari Bali Pastry College, mengambil regular class basic level pastry and bakery. Oke, kita mulai nih ya. Pertanyaan pertama, nih ceritain dong Kak perjalanan kakak membuka usaha dari awal sampai bisa di detik ini. Oke, sebelumnya kenapa aku bisa punya 2 toko dan mengambil kuliah di Bali Pastry College, itu awalnya pada tahun 2021, itu tuh COVID. Nah, aku tuh iseng nih jualan kue. Latar belakang dari orang tua, dari ibu aku tuh pastry. Nah, dari kecil udah biasa lah bantu-bantuin ibu, cuman nggak terlalu ngerti banget lah soal buat-buat kue. Nah, pada tahun 2021, waktu itu ibu aku sakit. Dan semuanya dirumahkan ya, seperti yang kita tahu, ekonomi benar-benar melemah banget waktu itu. Jadi aku iseng lah jualan kue, berusaha di awal tuh ekonomi, berusaha kayak apa ya yang bisa aku jual untuk menghasilkan uang pada saat itu. Itu kebetulan waktu itu ada salah satu adik kelas aku itu tuh nanyain, Kak Vira bisa nggak bikin bento cake? Bento cake itu kue 10 cm kayak mini cake kayak gitu kecil. Habis itu aku berpikir nih, apa ya bento cake? Jujur aku nggak tahu karena nggak pernah jualan kue, nggak tahu tren pada saat itu. Aku iseng lah coba nih searching di Pinterest gitu, gimana sih bento cake? Akhirnya oke, tahu. Akhirnya coba bikin. Jujur pada saat itu desainnya jelek banget sih menurut aku pada saat itu. Tapi adik kelas aku bilang oke pada saat itu, ya udah akhirnya jual. Nah, pada saat itu dibuatin story Instagram. Habis itu teman-teman yang lain banyak nih yang tahu gitu, mulai kayak coba deh order di Vira kayak gitu. Karena sebelumnya kan aku juga pernah kuliah sebelum di Bali Pastry College, aku pernah ambil S1. Nah, teman-teman waktu itu kita lagi masa-masa ujian proposal gitu. Kalau Kila tahu, ujian proposal itu masa-masa sebelum kita ke skripsi. Jadi ujian proposal itu ujian dari bab 1 sampai bab 3. Nah, itu tuh ada nih hype-nya waktu itu. Ada momen-momen di mana aku sama teman-teman bisa saling kasih bingkisan ke temen yang lagi ujian proposal. Kayak gitu. Jadi teman-teman dari jurusan-jurusan lain mulai dengar nih ada yang jualan bento cake, ada yang jualan cake kayak gitu. Mulailah teman-teman yang lain order kayak gitu. Aku ada kayak beberapa teman-teman kayak ber-11 orang gitu. Mereka lah yang bantuin aku untuk upload di Instagram story waktu itu. Flyernya ya edit dari Canva, standar lah, yang penting di post, akhirnya banyak yang tahu, banyak yang follow kayak gitu sih. Terus akhirnya mulai jalan sampai akhirnya wisuda pada saat itu astungkarenya jalan sampai sekarang. Jadi belum pernah untuk coba peluang lain, kerja tempat lain itu belum pernah sih. Akhirnya dijalanin sampai sekarang. Wah, menarik banget sih dari ceritanya ya. Terus sekarang kakaknya juga sedang sekolah di Bali Pastry College ini kan? Iya, betul. Itu keputusan muncul karena ingin memperdalam skill atau memang dari awal sudah ingin sekolah formal di bidang pastry dan bakery? Oke.
Kenapa kuliah di Bali Pastry College? Itu memang mau memperdalam skill juga. Oh iya. Ya, dan biar ada lisensi kalau kita emang lulusan di pastry bakery. Apalagi aku udah searching sebelumnya di Bali Pastry College, kuliahnya singkat 1 tahun, cepat, terus ilmu-ilmunya juga benar-benar sesuai apa yang aku ekspektasiin sebelum masuk di sini. Oh Kayak iya. gitu. Karena kan di awal aku sama sekali nggak ada ilmu pastry bakery nih, cuman dari ibu. Itu pun ibu emang nggak pernah yang jualan gitu tuh, enggak, cuman emang bikin base-nya aja bisanya kayak gitu. Selama ini juga aku cuman otodidak belajarnya dari ikut kelas-kelas yang cuman sehari, kursus-kursus, kemudian belajar dari Instagram, Pinterest kayak gitu, iseng-iseng coba, modal nekat aja kayak gitu. Terus akhirnya sekarang berulang memutuskan, oh oke, kayaknya sekarang nih waktu yang tepat untuk coba belajar lagi dari awal, basic-basicnya gimana. Karena selama ini kan otodidak itu nggak tahu ya basicnya tuh kayak gimana gitu. Jadi bisa dibilang aku belum tahu banget sih soal basicnya gimana, dan memutuskan kuliah di Bali Pastry College. Setelah sekolah di sini juga ternyata basicnya itu benar-benar diajarin banget sih di sini kayak gitu. Wah, berarti tetap merasa perlu belajar ya, walaupun sudah punya skill di Iya, bidangnya. benar. Karena kita emang harus terus belajar, ilmu nggak ada habisnya. Iya, Apalagi di bener dunia banget. pastry dan bakery itu makanan samalah seperti pakaian ya. Itu tuh Iya. tren tahun ke tahun itu selalu ada tren baru, selalu upgrade ilmu. Jadi memang kita harus terus belajar. Belajar nggak kenal umur, belajar nggak kenal ya usia, harus kita seberapa hebat kita kayak gitu. Kita harus terus upgrade ilmu karena ilmu nggak ada habisnya dan nggak ada ruginya buat kita belajar sih. Wah, keren banget sih. Lanjut nih ya kak ya, jujur, aku nih penasaran ya kak. Iya. Gimana sih rasanya sekolah pastry di saat kakaknya sedang mengelola 2 toko kue? Susah bagi waktu atau justru ilmunya langsung bisa dipraktikkan ke dalam bisnisnya kakak? Bagaimana menurut kakak? Oke, kalau kita bicara soal waktu ya, kalau kita bicara soal waktu, pasti ada banget waktu yang dikorbankan. Salah satunya adalah jam tidur, jam istirahat, jam main sama teman-teman, kayak gitu. Apalagi untuk usiaku yang masih segini, bisa tergolong masih waktu banyak main-mainnya ya sama teman-teman, nongkrong-nongkrong, ya seperti, Liburan. ya betul, liburan, seperti pada anak muda pada umumnya, kayak gitu. Nah, caranya aku bagi waktu karena walaupun sekarang aku udah punya 2 toko kue, aku udah punya belasan staff yang bisa handle segala kue di toko aku, cuman ada beberapa kue yang memang aku yang handle. Itu harus aku yang iya. kerjain. Bukan maksud nggak percaya sama tim, tapi memang ada beberapa yang emang mereka nggak bisa bikin. Aku nggak kasih ambil kue itu. Tingkat kesulitannya juga lumayan, jadi harus aku yang ambil. Itu aku kerjainnya di sebelum aku kuliah. Oh, Jadi bangunnya yang biasanya bangun jam 7, mungkin sekarang jadi bangun jam 5. Mengingat rumah di Nusa Dua, kampus di Denpasar, jarak tempuhnya lumayan ya. jarak tempuhnya tuh ya sampai 1 jam tuh nyampe sih. Iya. Kuliah mulai jam 9, jam 8 maksimal harus udah jalan. Belum macetnya Betul, ya kak ya. belum macetnya. Macetnya Denpasar ini lumayan. Iya, lumayan. Walaupun udah lewat tol, jadi kayak tetap lama. Jadi paginya dekor dulu, kemudian prepare, setelah dekor jam 7 itu prepare, terus jalan ke kampus jam 8 sampai sini jam 9. Setelah itu ke belajar ke kampus, di kampus sampai jam 1 kayak gitu kan. Belum kalau praktek biasanya ya menyesuaikan jam berapa datangnya, pulangnya kan biasanya gitu. Jadi nggak nentu. Nah kebetulan toko aku itu ada di Nusa Dua. Di Nusa Dua. Ya namanya itu Full Tasty. Instagramnya bisa dicek ya teman-teman. Namanya Full Tasty. FULLTASTY gitu. Oke. Yes. Lokasinya ada di Nusa Dua dan Jimbaran. Kami menerima custom cake, ada bento cake, whole cake, mild crepes, brownies, kayak gitu. Cuman untuk custom cake-nya ada di toko yang di Nusa Dua. Kita main kitchen-nya di toko Nusa Dua. Untuk di Jimbaran itu kita cuman ada untuk di display aja biasanya. Jadi kita kirim dari main kitchen di Nusa Dua untuk ke toko Jimbaran.
gitu. Jadi segala kue custom itu diambil nanti di Nusa Dua kayak gitu. Kak, bisa diminum dulu sambil kita ngobrol santai nih. Ya, aku minum dulu ya. Iya Kak, Oke, terima kasih. biar nggak haus ya. Lumayan ya. Iya Belum lumayan. ngeteh juga pagi-pagi. Buat ngangetin diri, lumayan nih. Lumayan banget. Oke, kita lanjut nih ya Kak ya. Ada nggak sih pelajaran dari kampus yang langsung bikin perubahan di tokonya Kakak? Semisalnya teknik baking yang lebih konsisten, manajemen dapur, ataupun kualitas standar produk Kak. Oke. Kalau sejauh ini udah kuliah 2 bulan ya, karena mulainya di Januari, sekarang udah Februari. Selama di sini dapat basic-basic yang sama sekali aku nggak tahu. Jadi aku bisa aplikasiin materi di sini di bisnis aku langsung, bisa ajarin tim aku gimana caranya untuk bikin produk yang emang benar-benar sesuai SOP pastry. Karena selama ini kan SOP-nya belum yang gimana ya, belum yang benar-benar profesional banget kayak gitu. Iya. Jadi aku langsung praktekin, dapat resep-resep baru juga udah mulai aku coba praktekin di bisnis. Mungkin nanti bisa aku jual lagi deh kayak produk-produk di sini di bisnis aku di Full Tasty kayak gitu. Karena selama kuliah di sini udah 2 bulan benar-benar diajarin banget dari yang benar-benar belum bisa. Aku walaupun udah bisa tapi ilmunya tuh aku juga masih dapat. Gimana sih teknik yang benar? Sekedar teknik mengaduk ya, mengaduk kan oke, mengaduk gitu. Cuman di sini diajarin nama-nama tekniknya, jadi tahu cara yang benar. Oh kayak gini. Karena selama ini ngaduknya mungkin kurang tepat ya. Aku taunya kan karena otodidak, karena cuma lihat dari YouTube kayak gitu. Kelas-kelas yang aku ambil kalau di luar sini juga nggak seperti di BPC, di Bali Pastry College, basic-basicnya kayak gitu. Jadi benar-benar bisa banget sih untuk diaplikasiin di bisnis aku saat ini. Wah, berarti banyak banget nih pengalamannya yang kakak dapat di sini. Terus kakaknya belajar, mengasah, lalu kakaknya taruh di bisnisnya kakak ya? Iya, di sini juga bisa sharing-sharing. Ya, karena yang pengajar di sini kan chef, ada chef dari hotel bintang 5, jadi kita bisa sharing ilmu, kita bisa diajarin kayak gimana sih kalau di industri, kayak gitu. Walaupun aku bukan yang ke industri perhotelan, entrepreneur pun di sini juga diajarin gimana sih teknik costing. Mungkin yang awalnya aku mungkin hitung-hitungannya sekedar hitung-hitungan aja ya. Oke, segini harga bahannya terus dijual segini. Tapi ternyata sampai sini dapat belajar dari teknik costing. Awalnya berpikir, oh apakah di sini cuman praktek aja ya? Ternyata teorinya costing, general English, bahkan kita juga diajarin etika profesi di sini. Jadi oh benar-benar dapat banget sih ilmunya gitu. Wah, untuk sebelumnya kakak ada nggak sih cita-cita untuk menjadi pengusaha itu? Kalau dibilang cita-cita kayak nggak ada ya, karena nggak tahu mau jadi apa, udah besar, walaupun udah SMA juga nggak tahu. Terus ambil kuliahnya yang lalu itu di pariwisata, karena kita di Bali ya umumnya pariwisata, orang tua semua latar belakang pariwisata kayak gitu. Cuman untuk langsung terjun ke pastry bakery, pariwisata di bidang pastry-nya itu mungkin nggak pernah terpikirkan sama sekali ya awalnya. Mungkin karena di awal karena keadaan ekonomi, terus karena udah biasa mungkin ngelihat ibu kayak gitu, jadi kayak ya udahlah kita coba, dan ternyata Astungkara mungkin jalannya di sini ya. Oh iya. Terus pendapat orang tuanya kakak nih, kakak menjalankan bisnis ini tuh seperti apa sih pendapatnya? Kalau pendapat orang tua ya terkait bisnis, terkait kuliah di sini, benar-benar full support. Awalnya mungkin dari bisnis mungkin nggak terlalu dipercaya ya, karena keluarga nggak ada yang latar belakang berbisnis. Di awalnya kenapa nggak kayak ke hotel kayak gitu? Mungkin mindset karena orang tua, keluarga semua di perhotelan, pada nyaranin kenapa nggak ke hotel aja, coba lamar kerja. Tetangga, orang-orang terdekat juga sebenarnya banyak yang bilang kayak gitu. Cuman setelah sekarang ngelihat mungkin Astungkara konsisten, dilihat semangatnya, jadinya full di support sama orang tua. Orang tua juga ngelihat kuliah di sini kan, kuliah di Bali Pastry College, oh ternyata ilmunya dapat ya kayak gitu. Walaupun kuliahnya ntar bakal cuma 1 tahun singkat, tapi ya ternyata
Oke, gitu. Berarti dari keluarga ataupun orang tua itu sangat support kakaknya ya di bidang Iya. bisnis ini. Iya, support banget Astengkaringnya. Keren banget sih. Makasih lah. Sekarang kan sudah punya 2 cabang nih, Iya. 2 toko. Menurut kakak perkembangan itu lebih karena pengalaman bisnis atau karena terus upgrade ilmu sih? Bagaimana? Oke, kalau menurut aku pribadi ya yang menjalankan, mungkin bisa punya 2 toko ini karena konsisten mungkin. Iya. Ya, mungkin karena terus upgrade ilmu, belajar hal-hal baru, dan pengalaman. Kalau misalnya dibilang mahir di dalam berbisnis, kayaknya belum bisa dibilang kayak gitu. Karena untuk ilmu bisnisnya bisa dibilang masih kurang ya, karena nggak ada keluarga atau orang tua yang bisa dijadikan contoh atau mentor sebagai pebisnis kayak gitu. Oh, iya. Biasanya ilmu-ilmu bisnis sharing sama teman sesama baker, sesama small business, sesama UMKM kayak gitu sih biasanya. Jadi karena aku terus upgrade ilmu juga, jadi aku bisa buka 2 cabang kayak gitu aja sih ya. Untuk produk yang kakak buat nih, itu ada apa aja sih kak? Untuk produknya itu ada cake, kalau cake ada bentuk cake, ada full cake, itu kayak cake custom. Kalau Kila tahu bisa di request, mungkin ada kayak kartun zaman-zaman sekarang, mungkin ada Pororo, ada Oh, yang iya. ya yang Barbie kayak gitu, Spider-Man, Marvel kayak gitu. Terus kita juga ada brownies, ada Mile Crepes. Mile crab. Iya, milk crepes. Kami juga melayani seperti wedding cake. Kemarin itu ada Italian wedding cake. Kalau Kila tahu, kue yang besar banget itu biasanya atasnya diisi stroberi. Iya. Ya, nanti biasanya diisiin kayak gula halus, icing sugar gitu di atasnya. Nah, itu lagi tren sekarang untuk wedding cake kayak gitu. Wah, berarti sudah banyak ya, dan Iya. keren-keren banget. Kapan-kapan Kila kesana deh. Iya, kawan mampir ya. Oh iya, Ya, ada di siap. Nusa Dua. Kalau Nusa Duanya ada di Kampial, kalau Kila tahu. Oh, di Kampial. Iya, di Kampial di Wisma Nusa Permai. Wisma Iya, Nusa di Oke. naikan ke atas. Kalau yang di Jimbaran itu ada di Jalan Raya Kampus Udayana. Iya. Itu di dekatnya Kampus Politeknik Negeri Bali. Oh. Iya, itu arah mau ke GWK, di situ cabang yang kedua. Oke. Mumpung deket nih dari rumah. Kalau untuk menu yang best seller apa sih kak? Yang Kalau best boleh seller tahu. itu ada bento cake, mungkin karena ukurannya juga lumayan kecil, dia Ya. harganya juga ekonomis, jadi itu biasanya satu porsi bisa dihabisin untuk 1-2 orang. Itu sih yang biasanya best seller, karena bisa custom, ukurannya kecil, mungkin nggak terlalu banyak ya, nggak harus yang sampai disimpan di kulkas kayak gitu. Iya. Itu biasanya umum di order sama customer untuk ulang tahun, perayaan sidang, skripsi, kayak gitu sih biasanya. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih, untuk sistem marketingnya kakak gimana sih? Kalau sistem marketing ya kayak ya zaman sekarang itu apa-apa media sosial. Media sosial. Ya. Biasanya makanya tuh di Instagram. Itu rajin post story, rajin post di feeds. Terus kita ambil ads juga sih, iklan-iklan di Instagram. Oh. Ya, marketingnya biasanya dari sana, mungkin dari marketing word of mouth juga ya, dari mulut ke mulut. Mungkin ada customer, terus biasanya dia bilang, halo kak, mau order kue nih, aku temennya ini, aku disaranin sama temen aku, kayak gitu. Aku ke undangan acara ulang tahun temen anakku, kayak gitu sih biasanya. Itu dari kayak gitu sih. Kalau sosial media cuman Instagram, iklan di Instagram itu aja. Kalau di platform lain, itu enggak ya, kayak Facebook, itu tuh belum sih. Oh, Ya, iya. bener-bener di Instagram. TikTok juga. TikTok Ya, juga. TikTok rajin post di TikTok kayak seminggu 3-4 kali gitu. Itu ada yang handle, di Instagram juga ada tim marketing yang handle. Wah. Jadi biar aku ya tetap bisa kuliah, Iya. aku tetap bisa dekor cake, dan marketing juga tetap bisa jalan kayak Iya. gitu. Berarti udah keren banget ya, Mbak. Iya, terima kasih. Sudah bagus namanya. Oh, belum seberapa, tapi ya kita jalani aja, kita Iya. harus konsisten ya. Harus tetap berdoa ya kak ya. Iya, benar. Kalau kita boleh tahu nih, apa hal yang paling penting dalam menjaga kualitas pastry dan bakery supaya tetap konsisten di semua toko yang kakak punya nih? Oke, kalau kita bicara soal konsisten nih,
biar tetap bisa sesuai standar itu kita harus ada SOP. Oke. Ya, kita harus selalu berpacu pada resep, walaupun ada yang di taste, kita ada yang kita cicipi, tapi tetap nomor satu tuh kita harus berpegang teguh pada resep dan SOP gitu. Walaupun udah ada staff yang kerjain, ada tim aku yang kerjain, aku harus tetap juga cek sesekali. Quality control itu penting, apalagi ini kan bakal ada 2 toko, jadi kita juga belajar dari customer. Biasanya customer ada yang kayak, Kak ini terlalu gini, Kak terlalu gitu. Kita juga sebagai pebisnis, kita nggak boleh strict bahwa produkku kayak gini nih, harus kayak gitu tuh enggak. Tapi kita juga menerima masukan-masukan dari customer. Kalau memang benar beberapa customer menyatakan pernyataan seperti itu, oh berarti memang harus kita cek. Kayak gitu. Ya, kebetulan main kitchennya kita kan ada satu nih Full Tasty di Nusa Dua. Karena produknya kita supply ke Jimbaran, jadi tempat bikinnya itu satu aja, jadi lebih gampang untuk kontrol karena main kitchennya cuma satu, nggak ada pembuatan produksi lah di luar toko itu. Jimbaran. Iya. Gini Kak, dengan sekolah dan bisnis berjalan bersamaan nih, apa mindset juga merubah? Dan apa perbedaan cara berpikir sebelum dan sesudah menjalani pastry secara profesional ini? Oke. Kalau kita bicara soal mindset ya, soal cara berpikir, ini kita nggak berbicara soal umur ya, tapi kita bicara setelah mengenal pastry dan bakery. Setelah mengenal pastry dan bakery, tepatnya setelah kuliah di sini, setelah kuliah di Bali Pastry College, itu lebih belajar ternyata emang semuanya tuh harus konsisten, mental itu juga kita harus siap gitu di dunia kerja, gimana kita harus bergerak cepat, kita harus bisa problem solving ketika adonan gagal atau ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita harus sigap untuk kayak gimana sih ngebenerin ini, kayak gitu. Kita harus punya pola pikir itu cepat gitu, kita tuh harus gerak cepat, harus nemuin solusi kayak gitu. Aku juga belajar semenjak jualan ya, semenjak pastry bakery juga berpikir oh ternyata nggak ada sesuatu yang instan, ternyata semua tuh emang butuh proses. Untuk kita bikin cake aja itu harus ada prosesnya gitu. Jadi aku berpikir oh ternyata ini juga ya, kalau dalam hidup ternyata emang semua tuh harus ada prosesnya, nggak ada yang instan. Kalau kata orang-orang kan sekalipun mie instan pun harus dimasak dulu kayak gitu. Ya itu sih mindset yang paling berubah, harus lebih sabar, harus lebih bisa belajar gerak cepat kayak gitu sih kalau dari tindakan kayak gitu. Oke. Keren sih ya. Makasih ya Kila. Lumayan ya Kak ya untuk menjadi usaha gitu. Rintangannya buka usaha itu apa aja sih Kak? Rintangannya yang Kakak udah lewati nih selama ini hingga detik ini juga. Kalau rintangan itu banyak ya, entah masalah internal, masalah eksternal, mungkin ada komplain dari customer, mungkin ada masalah dari vendor. Dulu tuh juga pernah ditipu sama vendor, itu ada beli box cake, udah DP, habis itu waktu itu nggak tahu kenapa kepengen banget bayarnya tuh lunas. Waktu itu pengen banget bayar lunas, udah bayar lunas, ternyata boxnya tuh nggak dikirim. Padahal ini tuh nggak satu kali order sama vendor ini, padahal udah biasa banget order di vendor ini, tapi ternyata dia nggak bikinin, tiba-tiba dia nipu gitu. Itu salah satu rintangan. Pernah juga ditipu sama customer, kayak beli cake tiba-tiba kayak nggak DP, terus kayak ternyata nggak diambil. Itu kesalahan yang bisa aku ambil waktu itu. Jadi sekarang bikin aturan, kalau emang nominal cake-nya di atas 300, itu kita harus mintain DP dulu untuk menghindari customer kabur. Bukan maksudnya suuzon ya, cuman kan ya kita nggak tahu ya, manusia kan namanya. Apalagi kalau di atas 300, kuenya itu udah pasti besar, udah pasti banyak. Ya, kalau kuenya kecil gitu biasanya kita nggak mintain DP. Aku sering ditanya sama teman-teman, kok nggak minta DP sih Fir? Karena aku sadar target pasar dari Full Tasty itu banyak anak-anak sekolah yang nggak semuanya punya m-banking, nggak semuanya bisa transfer gitu. Jadi aku juga memudahkan customer.
Jadi kalau misalnya customer beli kue cuman kecil terus nggak diambil gitu, ya udah it's okay, nggak apa-apa. Bisa nanti kita jual cepet aja, jual ready aja. Kayak gitu sih Oh, biasanya. iya. Itu sih rintangan-rintangannya. Kalau dari internal biasanya mungkin komunikasi di tim ya, karena kan udah sama tim belasan ya, sekarang udah 17 ya, 17 8 ya hampir 20 kalau sama anak-anak marketing di luar toko. Itu mungkin ada miskomunikasi. Nah, itu juga tekanan rintangan juga sih, gimana cara belajar leadership, belajar Iya. untuk handle tim. Nah, itu juga tantangan buat aku juga masih belajar kayak gitu sih. Lumayan berat ya. Iya, karena nggak semua soal hubungan kita sama customer, tapi hubungan kita sama tim juga salah satu rintangan juga sebenarnya Iya. untuk kita handle. Apalagi banyak tim dari aku tuh Gen Z ya, banyak pola pikirnya juga kan. Sama lah kayak aku juga masih Gen Z. Cuman ya sama-sama keras kepala ya mungkin kadang gitu. Jadi berusaha saling mengerti aja lah kayak gitu. Oh, gitu ya Kak ya. Bagaimana ini Kak, Kakak menyikapi staff-staff di setiap outlet yang Kakak punya? Oke. Aku berusaha belajar point of view dari masing-masing orang, karena kan setiap orang nih pasti punya pemikiran dan punya masalahnya sendiri. Aku mulai coba masuk di situ. Kalau misalnya ada yang aneh nih misalnya dari staff aku, mungkin aku bisa ajak komunikasi empat mata berdua aja, ngobrol. Iya. Mungkin ada keluhan, kenapa kamu kok kayak gini, kok kayak gitu. Siapa tahu kan emang ada masalah di luar kerjaan ya, karena kita Iya. manusia pasti ada masalah lain. Iya. Jadi aku berusaha banget jadi leader yang nggak langsung ngejudge kayak dia salah langsung dimarahin tuh enggak. Biasanya kita tanya dulu alasannya tuh kenapa. Kalau emang ada yang bisa aku bantu, biasanya aku bantu dulu. Untuk next mungkin nggak kayak gitu sih Oh, biasanya. iya. Berarti Kakak sangat memeluk ya staff-staffnya di setiap Iya, outletnya kebetulan Kakak. juga selisih umurnya itu ya paling 9 tahun tuh paling jauh sih biasanya. Berusaha mengerti aja sih dari sudut pandang mereka, karena kan anak-anak zaman sekarang ya aku juga sih kayak nggak Iya. bisa kita tuh langsung salah, langsung bener-bener dimarahin kayak zaman-zaman dulu gitu tuh kan nggak Iya. bisa ya. Jadi kayak apa sih? Jadi malah kayak gitu kan jatuhnya. Iya. Biasanya 1 kali 2 kali oke, aku maklumin. Mungkin tim aku juga udah mengerti ya aku kayak gitu. Jadi 1-2 kali itu mungkin nggak apa-apa, tapi udah ketiga kali kayak gitu tuh baru deh dapat dimarahin kayak gitu. Oh, begitu ya Kak ya. Berarti iya juga sih ya. Untuk anak-anak yang zaman muda sekarang nih, kalau mereka melakukan kesalahan, kalau langsung nih, kamu itu salah kayak gitu, pasti Ya langsung nggak bisa sih apa juga. sih? Iya, biasanya kayak 1-2 kali ya udah nggak apa-apa dimaklumin dulu. Biasanya udah Iya. ketiga baru udah kayak baru sih dimarahin. Kayak gitu dimarahinnya itu juga harus kita pilah-pilah dulu. Kalau untuk usia Kakak nih, sekarang udah berapa sih? 17 tahun. Bohong. Usia tahun ini 27. Oh, Iya, aku 27. kelahiran 99. 99. Udah tua ya? Kamu berapa? Oh, kebetulan saya umur 17 tahun di tahun kita ini. jauh ya. Iya. Iya, tapi syukurnya masih nyambung ya. Iya dong. Kita masih enak nih buat ngobrol ya. Iya. Berarti staff-staff di sana nggak jauh lah ya Kak ya dari Iya, umurnya Kakak mirip-mirip ya. sama kamu lah berarti kurang lebih. Begitu. Lanjut nih ya Kak ya. Iya. Nah, pesan dari Kak Vira nih buat kita-kita yang ingin sekolah sambil membuka usaha nih. Apa sih Kak pesan dan kesannya Kakak nih buat kita yang masih remaja, masih muda ya? Gimana? Kalau tipsnya bukan menggurui atau apa ya. Iya. Aku cuma ngomong dari pengalaman aku. Mungkin semasih kita muda, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bukan berarti harus kerja, enggak. Kita juga tetap boleh main-main kok, tetap untuk Iya. pergi refreshing, itu namanya manusia ya gitu. Iya. Nggak mungkin lah kita tuh hidup cuma untuk kerja dan sekolah, enggak. Pusing nanti. Iya benar, pusing nanti. Cuman harus dimanfaatkan aja sih, kayak jangan terlalu banyak nongkrongnya, mungkin mungkin dipergunain waktunya sebaik mungkin buat manfaatin di umur segini.
sambil sekolah, sambil coba-coba usaha. Apalagi di umur segini kan bisa dibilang kita belum punya tanggungan ya untuk menghidupi itu kan belum ya. Mungkin belum. sebagian orang ada, mungkin tapi kan nggak semua orang. Ya masih ada dikasih bekal sama orang tuanya kayak gitu. Jadi masih bisa mungkin coba aja dulu usaha dari yang kecil-kecil lah, jangan yang langsung besar kayak gitu tuh enggak. Aku juga dulu awalnya di rumah. Aku berdiri 2021, Full Tasty berdiri 2021. Itu awalnya di rumah dulu. 2023 baru punya keberanian, punya modal untuk buka usaha kayak gitu. Karena nggak ada support finansial dari orang tua. Jadi emang semua dipakai hasil jualan yang diputar untuk buka toko baru lagi kayak gitu sih. Jadi kita nggak apa-apa kok yang kecil-kecil dulu. Apalagi zaman sekarang kan media sosial ya. Jadi kita bisa online aja dulu, pre-order aja dulu gitu. Kalau ada yang pesan baru dibikinin. Aku juga dulu kayak gitu kok. Untuk zaman sekarang sih Iya. sangat membantu ya. Iya, nggak harus yang langsung buka toko besar gitu, harus punya kafe gitu. Berbisnis nggak soal yang kayak gitu, tapi kita kecil-kecil aja lah dulu. Kayak aku bilang tadi kan pre-order. Iya, kayak gitu sesuai sih. kakak dari awal ya. Iya, sesuai passion kayak gitu. Kalau untuk usaha kakak nih, pernah nggak sih mengalami minus? Aduh, amit-amit ya. Iya. Syukurnya sih belum ya sampai sekarang, tapi semoga tidak akan pernah terjadi. Semoga aja ya. Ya, mungkin yang kayak di bawah rata-rata aja sih biasanya tuh pernah. Karena kan bisnis namanya bisnis ya nggak selalu rame, nggak selalu laris gitu. Ada momen-momen sepi, tapi kalau sampai minus itu belum pernah. Biasanya paling ya di bawah rata-rata gitu. Let's say misalnya rata-ratanya 10 nih gitu. Paling di satu hari itu mungkin 7. Oh iya. Gitu, ya sampai minus kayak gitu tuh enggak sih. Alhamdulillahnya ya, syukur deh. Tapi emang setiap orang usaha itu nggak mesti ya berada di atas terus. Itu juga yang pasti. harus kita pahami ya. Kayak biasanya banyak nih, kayak kita nih udah usaha, terus tiba-tiba misalnya agak nggak terlalu laku misalnya, let's say 1 minggu mungkin nggak terlalu laku, di situ tuh nyerah gitu. Biasanya kayak aduh nggak laku, capek, nggak usah dah kayak gitu. Nah itu tuh kita nggak boleh. Jangan kita harus, deh. Iya jangan sih. Itu tuh kita harus apapun yang terjadi kita harus terus jalanin, kita harus konsisten kayak gitu. Karena percaya roda berputar ya, karena nggak selalu di bawah seperti kehidupan. Jadi aku juga percaya, oke hari ini aku kok sepi ya, kok toko di Nusa Dua sepi, kok toko di Jimbaran sepi. Oke mungkin hujan, mungkin orang-orang pada kemana, mungkin kita nggak tahu kan, mungkin belum rezeki aja di hari itu. Cuman percaya di hari esok pasti berputar sih, pasti bakal rame lagi. Iya, ada waktunya kok kak. Iya. Nih untuk kan bulan ini bulan Februari ya, bulan kasih sayang, ada yang namanya Valentine. Gimana kak toko kakak di 2 toko itu selama Valentine ini? Pasti itu, rame banget ya. Iya itu rame banget, apalagi jarak toko sama jarak main kitchen Nusa Dua sama Jimbaran nih nggak deket juga, cuman ya lumayan aja. Kalau harus kirim bolak-balik itu lumayan. Apalagi di hari kuliah, aku harus tetap kuliah. Aku bertekad untuk nggak mau bolos, jadi nggak mau bolos, nggak mau izin. Jadi ya harus manfaatin waktu. Jadi pagi waktu itu sebelum kuliah harus bantu produksi dulu, kejar bantu biar bisa supply ke Jimbaran. Karena ini pertama kali ada event kayak gitu yang punya 2 toko. Dulu kan cuma di Nusa Dua aja. Jadi bikin ya udah jualnya juga di sana, nggak ada waktu untuk ngirim. Sekarang buatnya harus lebih banyak dan harus lebih awal jadinya karena ada waktu untuk pengiriman ke Jimbaran. Nah itu tuh rame sih, benar-benar nggak nyangka juga. Karena biasanya Valentine ya nggak serame itu, cuman tahun ini rame banget ya di Full Tasty. Karena biasanya Full Tasty paling ramenya itu di hari ibu biasanya. Oh di hari ibu ya? Iya di hari ibu tuh pecah banget sih biasanya. Itu gong, itu istilah karya agung tuh kayak acara besar ya Full Tasty, kayak acara besar Full Tasty itu di hari ibu. Valentine nggak tahu ya kenapa nggak se-hype itu kalau di Full Tasty, cuman syukurnya tahun ini lumayan ya besar. Dar-der-dor ya. Mungkin karena nggak semua orang punya pasangan. Dan nggak semua pasangan juga kayak beli kue itu kayak enggak ya. Kamu gimana? Ya, sesuai deh kak. Iya. Kalau boleh tahu nih ya kak ya, untuk budget awal usaha kakak nih, kakak awal usaha pasti kan bikinin budget nih berapa gitu. Itu
Itu berapa sih Kak? Kalau boleh tahu? Pertama kali waktu itu karena ada yang beli kuenya kecil ya, cuma Iya. satu, jadi emang untuk itu aja. Kalau mixer punya ibu yang dipakai dulu, itu ada ibu punya mixer, jadi pakai itu. Sisanya itu cuma bahan untuk orderan itu aja, nggak ada nyetok apapun sama sekali. Bahkan sampai beberapa tahun setelah itu tuh kayak nggak berani untuk punya banyak barang karena takut nggak muter waktu itu gitu. Oh Takutnya kan iya. jadi stok mengendap ya, takutnya jadi barang mengendap. Walaupun Iya. mixer kita bisa terus pakai kayak gitu kan. Takut sih waktu itu beli yang terlalu besar gitu, takutnya nggak produktif aja dipakainya. Jadi yang mixer tangan aja dulu, yang Oh kecil-kecil iya. aja dulu kayak gitu. Pokoknya aku dulu tuh bener-bener mulai itu semua dari kecil banget. Jadi Oh, kalau dari tepung kecil. ya udah belinya yang 1 kilo aja dulu gitu. Bahkan kalau emang perlu ya setengah kilo ya setengah kilo aja dulu. Usahain nggak ada barang sisa. Oh Yes, karena ya. bahan baku kan bisa expired juga ya. Takutnya ya. Iya benar, takutnya nggak fresh juga nanti ketika dijual kayak gitu. Lain cerita nih kalau yang kayak mixer tadi aku bilang, kalau teman-teman baru yang emang ada modal untuk beli mixer yang besar itu bagus. Cuman kalau belum ada modal, it's okay, nggak apa-apa kok pakai yang kecil dulu gitu. Bicara Iya. sesuai pengalaman ya. Iya. Soalnya dari bener-bener yang dari Dari bawah iya, ya. jadi ada orderan satu bikinnya ya satu aja dulu gitu. Keren sih Kak, yang namanya perjalanan ya. Rencananya Kakak nih, kan udah ada 2 outlet nih ya. Iya. Kakaknya sudah punya 2 outlet. Ada nggak sih rencana untuk buka outlet lagi nih, nambah outlet lagi? Iya, kalau nambah udah pasti ada ya. Iya. Cuman karena Jimbaran baru buka tahun ini kemarin Oh, tahun Januari ini. ya, awal tahun banget buka Jimbaran dan awal tahun juga mulai kuliah perdana di sini. Jadi chaos banget sih. Tahun ini tuh awal tahunnya chaos banget, buka toko dan kuliahnya itu barengan. Jadi kalau buka outlet lagi itu pengen banget. Sebenarnya Oh, iya. banyak teman-teman nanya kenapa nggak bukanya di Denpasar aja. Iya. Itu pengen banget, cuman ya kita pelan-pelan dari selatan dulu ya. Iya. Ya, karena main kitchen di Nusa Dua, jadi kayak Jimbaran dulu, mungkin nanti lagi ke Kute gitu, Iya. lagian yang pelan-pelan lah kita ke utara. Iya. Kayak gitu sih dulu. Soalnya juga handle 2 toko nih karena aku juga sambil belajar ya handle 2 toko sebelum bakal handle toko yang lain-lain lagi kayak gitu. Karena kalau buka toko tuh bukan soal bisa bikin kuenya sih, tapi gimana kita manage bisnis kayak aku bilang tadi, sumber daya manusia kayak staff dan lain-lain itu juga lumayan gitu loh. Jadi nggak soal tentang bikin kuenya aja, modal buka tokonya pun juga kita perlu ya, tidak ada yang besar gratis. ya. Benar-benar. Apalagi kalau di daerah-daerah Jimbaran, Denpasar itu Aduh, lumayan. harga sewanya tuh lumayan. Iya. Ya, karena yang di Nusa Dua kan aku itu sewa tanah. Oh Saya iya. sewa tanah jangka lama, aku bangunin bangunannya main kitchen, dapur produksi langsung sama tokonya kecil gitu. Oh, Ya, iya. jadi lebih murah karena sewa tanah aja awalnya. Kalau di Jimbaran ya lumayan mahal juga, nanti apalagi kalau di Denpasar ya, kayak teman-teman yang udah buka di Denpasar itu pasti Iya. mahal banget sih sewanya. Semoga nanti Full Tasty bisalah ke Denpasar ya, ke ranah Kodia. Amin, amin. Semoga ya Kak ya. Nih, untuk di tokonya Kakak nih, di outletnya Kakak, nerima nggak sih orang-orang yang magang ataupun PKL? Oke, kalau untuk PKL atau Iya. magang itu nerima, biasanya kan PKL itu dari 6 bulan biasanya Iya. atau ada 5 bulan juga. Iya. Itu tuh ada sih open, barangkali ada teman-teman atau adik-adik mungkin yang mau PKL di Full Tasty itu bisa. Nanti kalau PKL-nya di bidang produksi, pastry and bakery, bisa di cabang yang di Nusa Dua. Oh, Cuman iya. kalau Full Tasty untuk saat ini kita masih di pastry aja, kalau bakery untuk roti gitu belum ada. Mungkin semoga setelah selesai dari Bali Pastry College, dapat ilmu-ilmunya, bisa Iya. diaplikasiin untuk jualan roti ya di Full Tasty. Semoga ya Kak ya. Iya. Sebentar nih Kak, aku minum dulu Ah, ya. boleh, Haus boleh. banget Aku nih. juga nih ikut. Wah, lega banget. Banget ya habis minum. Iya. Kan lagi nyeger ya. Kalau boleh nih Kak, pertanyaan terakhir. Pesan dan kesan Kak Vira
apa aja untuk sebagai mahasiswa di Bali Pastry College ini sih pesan-kesannya Kak Vira? Selama 2 bulan kuliah di Bali Pastry College itu dapat banget basicnya, skillnya sesuai yang aku infoin tadi. Walaupun udah pernah bikin kue, tapi ternyata ilmunya tuh masih dapat di aku. Apalagi buat temen-temen atau adik-adik yang belum ada basic, nah itu tuh cocok banget sih buat kuliah di sini. Karena di awal itu penting untuk aku yang udah ngejalanin bisnis baru belajar lagi. Mungkin banyak yang denger aneh ya, oh udah bisnis baru sih sekolah kayak gitu. Tapi aku percaya untuk belajar itu nggak ada kata terlambat ya untuk belajar, untuk sekolah. Jadi buat adik-adik yang mungkin mau memulai karirnya di bidang pastry dan bakery, entah bakal jadi pengusaha, entrepreneur, atau menjadi profesional di hotel, cocok banget untuk kuliah di Bali Pastry College karena basic skill-nya itu dapat. Apalagi untuk adik-adik yang emang mau memulai usaha, mungkin jangan sampai kayak aku ya udah jualan lama, terjun bebas, terus baru deh balik lagi untuk belajar. Karena basic itu penting banget untuk di awal. Setelah belajar di sini, aku mulai ngerti, oh ternyata belajar basic di awal itu emang penting banget. Karena kan aku udah ngalami ya terjun bebas jualan dulu, baru mundur lagi belajar. Gitu. Jadi buat adik-adik emang yang belum ada pengalaman, cocok banget ya. Ini benar-benar honest review untuk kuliah di Bali Pastry College sih. Kuliah juga singkat, setahun aja, langsung bisa kerja, langsung bisa buka usaha, entrepreneur atau profesional, kayak gitu. Atau bisa keluar negeri juga, untuk di programnya Bali Pastry College juga bisa menyalurkan untuk keluar negeri. Jadi nggak cuma di Bali atau di Indonesia aja. Barangkali kan zaman sekarang banyak nih yang mau kayak kerja ke luar negeri. Banyak banget. Bisa sih setahun aja kuliah di sini, langsung bisa kerja deh. Bener, kamu? Next deh. Kamu lulus juga ya tahun ini ya? Iya. Mungkin barangkali siapa tahu kan bisa kuliah juga di Bali Pastry College. Rencananya sih. Tuntasin sekolah dulu. Karena udah kayak ngelihat kakak-kakaknya nih. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa dipelajarin, bener-bener dipelajarin di sini, dan di sini itu semuanya itu dari nol ya Kak ya? Iya, bener-bener kita tuh pertama kali tuh bener-bener dikenalin alatnya tuh apa, bahannya, baru kita diajarin. Kalau kita nggak bisa, ada chef di sini juga yang ngajarin teknik yang benar tuh gimana. Karena kan pastry bakery emang nempel banget sama teknik ya, nggak yang sembarangan kayak gitu. Jadi di sini sejauh ini aku kuliah di sini benar-benar diajarin sih. Berarti kakaknya banyak banget nih dapat pembelajaran di Bali Pastry College ini ya. Apa sih Kak kalau boleh tahu kesannya kakak selama 2 bulan ini udah belajar praktek di Bali Pastry College ini? Gimana kesan selama aku praktek di sini ya? Karena baru 2 bulan, itu benar-benar membantu banget untuk kita mengaplikasikan teori-teori yang udah didapat. Karena sebelumnya kan kita dijelasin dulu nih teori resepnya tuh kayak gimana. Nah pas praktek kita tuh benar-benar diajarin. Jadi ada juga kok momen dimana aku tuh nggak bisa. Karena kan walaupun aku jualan, itu tuh nggak semua kue aku bisa. Ada juga yang emang aku baru pelajarin di sini. Jadi chef juga bisa ngajarin langkah-langkahnya itu kayak gimana. Jadi kita emang benar-benar dibuat ngerti kayak gitu sih. Wah, keren banget. Terus kakaknya kemarin kan ada nih praktek ya? Kakaknya udah praktek nih kemarin. Kalau boleh tahu bikin apa sih Kak? Aku sama temen-temen bikin carrot cake. Itu kue yang di dalamnya ada wortelnya. Gitu. Gimana sih Kak rasanya? Enak banget. Enak banget? Iya. Ini ada sih kue yang aku bikin kemarin sama teman-teman. Nah, ini namanya carrot cake. Ini. Jadi ini juga ada wortel, hiasan wortelnya itu dibikin dari fondan. Fondan itu kayak plastisin, kayak mainan anak-anak itu tapi bisa dimakan. Bahannya gula. Nah, ini juga kita di luarnya kita isi almond. Yes, almondnya sudah kita oven sebentar, sudah kita bake sebentar. Kemudian di dalamnya baru ada carrot cake-nya. Yang diisi dengan cheese cream. Cheese cream. Ini enak banget loh guys. Pasti rasanya enak banget. Boleh nggak Kak nanti icip? Setelah ini kita icip-icip ya. Oke. Terima kasih banyak ya Kak ya. Nih ya. Dari kelihatannya nih look-nya ya cantik banget. Tapi aromanya
Lumayan ya. Boleh kita cicip nih? Iya. Nanti setelah dicicip mungkin bisa dikasih komentar ya kayak gimana. Oh iya ya. Ya, karena aku dan teman-teman kita udah cicipin kemarin kayak gitu. Oh oke oke. Duluan ya kak. Gimana? Best banget sih. Kira-kira karena ini ada campuran wortel, itu bakal ngerusak apa ya rasa kuenya gitu ya. ya rasa kuenya. Karena untuk kue wortel mungkin kayak aneh ya, kok Iya. kue wortel kayak gitu. Tapi Iya. rasanya enak nggak? Enak banget. Nyatu. Di sini tuh ada apa ya kayak kalau boleh tahu ini? Ini itu ada cream cheese. Oh, cream Iya, cheese. Iya, itu yang bikin kayak itu lebih enak, lebih seger, ada asam-asamnya Iya. kayak gitu. Iya. Ada tes asamnya sedikit, Iya. tapi bukan yang Asam banget, kecil gitu strong nggak? gitu enggak. Baru tahu loh. Cocok ya. Dijadiin satu tuh nyambung banget ya rasanya. Nice banget sih. Mungkin nanti teman-teman juga mungkin bisa coba, mungkin resep-resep di internet siapa tahu ada kan Iya. untuk bikin carrot cake. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih jelasnya gimana sih bikin carrot cake enak, itu join dulu di Bali Pastry College yang Iya. Nih, ini adalah contoh ya teman-teman. Ini hasil karya, hasil karyanya kakak-kakaknya, terutama Kak Vira. The best banget. Enak banget. Gila, lanjut nanti ya. Terima kasih banyak Kak Vira yang sudah berbagi cerita yang inspiratif banget di hari ini ya. Sekolah sambil mengembangkan bisnis sampai punya 2 outlet itu bukan hal yang mudah teman-teman. Dan semoga cerita ini bisa memotivasi banyak orang ya. Terima kasih banyak juga untuk semuanya yang sudah mendengarkan episode pertama di podcast hari ini ya. Saya Kila, saya pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!